Bagaimana caranya ketika kita melakukan bandwidth management supaya jaringan lokal tidak ikut terlimit? Oke, simak video selanjutnya. Halo guys, ketemu lagi di channel Padepokan IT Course. Pada tutorial ini kita akan membahas praktek bandwidth management dengan metode Simple Queue. Jadi nanti kita akan melakukan teknik bandwidth dengan cara melimit dua rule ya. Jadi rule yang pertama untuk melimit ke internetnya, dan rule yang kedua nanti untuk melimit di jaringan lokal. Jadi outputnya jaringan lokal nanti tidak terlimitasi atau tidak kena bandwidth management. Bagaimana solusinya? Simak video selengkapnya. Baik, kita lanjutkan ke praktek ya sekarang bagian terakhir. Jadi praktek kali ini kita akan coba menggunakan Simple Queue ya. Jadi caranya untuk masuk ke Simple Queue nanti masuk ke menu Queue. Nah, di sini kemudian nanti di sini ada tab Simple Queue. Nah, kita tambahkan rule baru. Nah, ini misalnya rule-nya seperti apa? Kita akan menggunakan metode limitasi dulu ya. Jadi yang pertama kita dengan metode limitasi. Jadi yang akan kita limit di sini isi 1 seperti ini. Kemudian target address-nya nanti di sini diisi dengan IP address komputer. Kita cari tahu dulu IP address komputer yang ini berapa. Nah, ini IP-nya 200.254 ya. Jadi kita isi di sini IP-nya adalah 192.168.200.254. Oke, kemudian untuk menentukan limitasinya kita bisa isi di sini ya. Jadi bandwidth-nya 20 mega ya. Kita bisa isi seperti ini. Kemudian untuk upload-nya, karena saya menggunakan internet yang bandwidth share ya, khususnya IndiHome di sini. Di sini saya isikan di sini untuk nilai uploadnya adalah seperempatnya atau 5 mega ya, seperti ini. Nah, kemudian play. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melakukan limitasi terhadap komputer tersebut ya, dengan bandwidthnya adalah 20 MB. Jadi ketika kita tes, melakukan speed test akan mencapai 20 MB. Kemudian kita bikin satu lagi untuk bus yang kedua ya. Ini kita copy aja. Untuk PC 2 ini kita limitasinya kita isi dengan 3 mega. Oke, jadi kita rubah di sini. Oke, nilai uploadnya 5 sama ya. Oke, seperti ini. Nah, kita lakukan uji coba atau pengujian terhadap rule ini. Kita masuk ke speed test. Jadi nanti di sini kalau queue-nya berjalan, di sini akan tandanya menjadi merah ya, karena bandwidth-nya sudah terpakai. Kemudian nanti kita lihat juga di average rate-nya ya, di average rate-nya. Oh ya maaf, di sini ada 2 IP yang sama ya. Jadi Simple Queue itu nanti akan membaca rule yang pertama di sini.
Jadi nanti sorry ini saya rubah dulu IP-nya ya. Yang ini jadi 250. Nah ini kan ini juga kebaca ya. Oke, nah jadi saya rencananya mau ngetes yang 3 mega ini. Jadi tadi rule-nya kebaca yang di atas. Nah, seperti ini ya. Kita lihat juga average rate-nya. Nah, ini download average rate-nya maksimal ke 3 mega ya. Jadi router akan merata-ratakan dulu ya di sini download average rate-nya. Nah, di sini sudah terlihat. Oke, jadi ini yang pertama tadi kita coba tes ulang. Ini harusnya mendapatkan bandwidth yang 3 mega ya. Kita coba tes, lihat. Nah, di sini udah terlihat ya, dapat 3 mega. Kita coba deh. Oke, kita juga lihat average-nya di sini. Nah, untuk downloadnya dapat 3 mega. Nah, nanti untuk uploadnya sama, harus dapat 3 mega juga. Nah, ini nilai uploadnya sama 3 mega. Seperti ini ya, kurang lebih mendekati ke 3 mega. Oke, kita kembali lagi ke rule yang ini. Nah, jadi parameter yang kita isi di sini ya. Jadi targetnya itu bisa menggunakan IP address atau bisa juga menggunakan network. Kalau untuk network nanti tinggal diisi seperti ini. Oke, nanti kita isi dengan networknya seperti ini. Nah, jadi artinya ketika kita mendefinisikan 200.0/24 ya, maka otomatis seluruh jaringan itu akan terlimit seperti itu. Jadi baiknya kita bikin yang namanya grup ya, grup dari PC 1 sama PC 2 ini gitu ya. Jadi contoh saya bikin dulu lagi ya menggunakan teknik grouping. Jadi ini misalnya grupnya keuangan. Nah, ini networknya kita isi aja 192.168.200.0/24. Oke, kemudian nanti masuk ke max limit. Max limitnya kita isi 20 mega. Ininya 4 mega ya. Kemudian kita apply. Oke. Nah, kemudian nanti yang ini, yang PC 1 ini nanti masuk ke grup keuangan ya. Kita edit keuangan seperti ini. Oke. Dan yang ini juga sama. Keuangan seperti ini. Jadi nanti otomatis bandwidthnya akan up to ke grup ini ya, khusus untuk yang PC 1. Tapi kalau yang untuk PC 2 tetap, kalau yang untuk PC 2 maksimalnya akan mendapatkan nilai 3 mega seperti ini. Nah, kemudian nanti kita juga bisa menentukan priority ketika kita sudah menerapkan hierarki ini. Jadi untuk mengatur priority nanti kita atur di sini aja. 1 ya, nilainya 1. Misalnya untuk PC ini, nanti untuk PC 2 nilainya 2, yang ini 2. Jadi artinya priority itu nanti kalau ada sisa bandwidth maka akan dialokasikan untuk komputer yang priority-nya lebih tinggi seperti itu. Oke, kemudian satu lagi biasanya kendala yang terjadi di lapangan adalah ketika melakukan limitasi, terkadang bandwidth manajemen di lokal itu ikut terlimit. Nah, kita harus bikin satu rule lagi ya di sini. Jadi misalnya contoh ada IP, kita melakukan copy data ke server ya. Jadi di sini adalah namanya bypass LAN ya. Nah, targetnya adalah di sini IP networknya. Nah, kemudian di sini ada feature
destination, tujuannya mau kemana, misalnya ke IP server. IP servernya adalah 192.168.200.10 misalnya, ini IP servernya. Nah, nanti kita isi maksimal limitnya adalah nilai upload dan downloadnya adalah 100 mega, jadi kecepatan di jaringan LAN-nya ya. Oke, seperti ini. Dan ini juga kita isi 100 mega, kita play. Oke, nah jadi nanti ini akan otomatis rule-nya ya seperti ini. Jadi rule ini nanti kita isi di ke atas kan ya. Jadi posisinya ada di atas nantinya seperti itu. Ya, jadi ada di atas. Jadi nanti ngebaca dulu rule yang ini sehingga jaringan lokal tidak ikut terlimit. Karena kalau tidak dibikin rule seperti ini, masalahnya ketika mau copy paste data ke server nanti akan ke limit sesuai dengan yang nilai ini, misalnya 3 mega atau 20 mega seperti itu. Baik. Nah, jadi kesimpulannya setelah melakukan limitasi dengan 2 rule ya. Nah, terlihat jadi ketika ada koneksi dari klien ya, misalnya copy file terhadap server, maka kecepatannya tidak terlimit karena kita sudah membatasi dengan 100 MB per second dan menempatkan rule tersebut di atas. Tapi ketika ada klien yang terkoneksi ke internet, mengakses Google atau browsing ya, nah nanti akan terlimit sesuai dengan kecepatan bandwidth yang telah ditentukan. Oke, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Salam Padepokan IT Course.